Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu novel lokal, novel Indonesia gitu ya, yang berjudul Katarsis. Nah, Katarsis ini merupakan satu buku atau satu cerita psychological thriller yang ditulis oleh Anastasia Amelia. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia dan sebenarnya udah terbit dalam beberapa versi gitu ya. Selain yang gue tampilkan di sini, sebenarnya ada versi sebelumnya dengan cover yang lama. Terus ada juga yang versi Inggris kalau nggak salah. Ya, intinya udah ada beberapa versi lah, udah ada beberapa pilihan buat kalian ambil buat baca. Tapi yang jelas gue baca versi yang satu ini, yang masih bisa kalian temui di toko buku Gramedia atau di toko buku konvensional lah. Tapi gue baca yang versi digitalnya di iPusnas. So, kalau kalian mau nyoba gitu ya, baca novel satu ini, sebenarnya dia udah tersedia secara gratis dan legal di aplikasi iPusnas. Seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, Katarsis ini bergenre psychological thriller yang lumayan pendek juga sih sebenarnya. Dia bukan novel yang tebal, yang menceritakan kisah tentang Tara Johandi. Dia merupakan satu-satunya saksi yang masih hidup gitu ya, dalam satu peristiwa pembunuhan yang ada di rumahnya. Keluarganya ditemukan tewas dengan kondisi yang ya mengenaskan lah. Dan gak cuma itu, gak cuma kondisi keluarganya yang sudah meninggal tadi yang ditemukan dengan kondisi yang parah. Si Tara ini juga gak jauh beda. Walaupun dia selamat, dia tuh barely survive gitu loh. Dia ditemukan sudah dalam ambang kematian di sebuah kotak perkakas. Jadi dia kayak disekap gitu dan dimasukkan ke dalam kotak perkakas tadi gitu. Nah, tentunya selamat dari kejadian yang begitu sadis gitu ya, dengan keadaan yang sekali lagi dia barely survive, udah di ambang ajal gitu. Si Tara ini kemudian mendapatkan penanganan profesional. Takdir akhirnya membawa si Tara ini kepada tokoh Alphonse, yang mana seorang psikiater. Alphonse percaya dia bisa menyembuhkan si Tara ini, dan karena kasusnya udah keburu kusut gitu ya, dan semua clue-nya mengarah ke hal-hal yang nihil, akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kasus perampokan yang dilakukan seorang buronan bla 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 ya gitulah. Dan karena keluarga si Tara udah nggak ada, jadinya si Alphonse tadi menawarkan bantuan kepada si Tara ini untuk tinggal di rumahnya lah. Dan untuk beberapa saat memang kondisi si Tara ini jauh jadi lebih baik gitu, di bawah pengawasan si Alphonse tadi, si psikiaternya. Ditambah lagi si Tara bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Elo, yang mana berhasil membuat kondisi psikologis si Tara ini menjadi jauh lebih sehat gitu. Jadi jauh lebih baik karena bantuan kedua tokoh ini, si Alphonse sama si Elo, teman masa kecilnya. Nah, sayangnya hal tersebut nggak menutup fakta bahwa kasusnya si Tara tuh ganjil gitu. Satu, korban pertama dari kasus perampokan tadi di keluarganya Tara tuh terjadi beberapa hari sebelumnya atau seminggu mungkin. Yang mana korban pertama tadi adalah sepupu dari Tara. Yang kedua, semua keluarganya si Tara ini tewas kecuali sang paman yang kritis gitu ya, dan setelahnya dirawat di rumah sakit hanya untuk tiba-tiba kabur dan menghilang. Yang ketiga, kenapa si Tara ini nggak langsung dibunuh gitu? Kenapa dia harus dimasukkan ke dalam sebuah kotak perkakas? Yang keempat, ada sesuatu yang aneh dari Tara. Si Alphonse percaya ada sesuatu yang ditutupi oleh karakter utama kita, yaitu Tara tadi. Tapi nggak make sense juga kalau kita menyimpulkan bahwa si Tara yang membunuh keluarganya, karena ya gimana dia bisa ditemukan dengan kondisi yang cukup parah, penuh luka, kemudian lemas dan terkunci di sebuah kotak perkakas. Yang kelima, di sisi lain kotak perkakas ini sebenarnya terkoneksi dengan satu kasus pembunuhan berantai gitu ya, yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang mana pelakunya udah ketangkep dan masih di penjara. Dan akhir-akhir ini, saat kondisi si Tara udah membaik, saat semua kondisi sudah jauh lebih baik gitu ya, mulai muncullah kasus-kasus kotak perkakas ini lagi gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya koneksi di antara kesemua ini, dan siapa dalang dibalik kesemuanya,
Itu yang menjadi misteri dan akan kalian dapatkan dalam buku Katarsis. Menarik ya? Tentunya gimana kelanjutan ceritanya kalian bisa baca sendiri bukunya. Sekarang kita masuk ke hal-hal apa aja yang gue suka dari Katarsis ini, kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, novel ini page turner banget. Dia tipe-tipe kayak kalau kalian pernah baca novel-novelnya Dan Brown, jadi per babnya tuh tipis banget, bahkan lebih tipis Katarsis ini. Dia bisa cuma 3 halaman gitu. Jadi selain ceritanya emang seru, kita tuh jadi lebih cepet gitu bacanya. Kalian bisa sih namatin novel satu ini dalam sekali duduk. Yang kedua, yaitu sisi gore dalam ceritanya. Gue tuh gak expect bakal segrafik ini. Mungkin ini bisa jadi peringatan juga buat kalian. Buku ini tuh sadis banget. Sekali lagi gue sendiri gak expect bukunya akan jauh seperti ini. Walaupun gue shock bacanya, tapi ini bisa dibilang jadi keunggulan si Katarsis tadi. Kemudian yang ketiga, gue suka bagaimana cerita Katarsis ini jadi sebuah cerita serial killer yang tanpa babi bu gitu. Ini mungkin akan jadi poin plus sih buat kalian yang suka sama cerita-cerita serial killer. Katarsis ini boleh gue bilang tuh clash antara serial killer gitu. Jadi kayak selebrasi, gue kayaknya ada kata yang lebih cocok deh buat ini. Tapi bener-bener kayak serial killer fiesta gitu. Kayak festival serial killer gitu. Misteri pembunuhnya dapet, gore-nya dapet. Ya emang merayakan cerita serial killer itu sendiri sih. Nah itu tadi untuk keunggulan-keunggulan yang gue temukan. Sekarang masuk ke kekurangan dari buku Katarsis ini yang gue temukan. Yang pertama adalah kepenulisan dari segi perpindahan perspektif gitu ya. Karena emang ceritanya yang seru, karena sekali lagi per babnya tuh halamannya sedikit. Jadi kita baca cepet kan. Nah masalahnya adalah ada perpindahan perspektif di dalam buku ini yang seringkali terjadi. Dan waktu gue baca tuh gue kayak tunggu dulu, ini perspektifnya siapa nih? Yang mana masih nyambung sama kekurangan kedua yang gue temukan, yaitu gaya kepenulisan antar karakternya yang gak cukup beda. Ini ditambah dengan kekurangan yang pertama, berimbas pada kebingungan gue tiap dia pindah perspektif penceritaan. Jadi struggle gitu loh waktu baca pada awalnya. Lama-kelamaan sih gue bisa atau dipaksa untuk aware nih, stop dulu nih, ini perspektifnya siapa. Itu sih. Kemudian masuk ke kekurangan ketiga yang gue temukan, yaitu walaupun genre dari buku ini lebih ke psychological thriller, tapi gue ngerasa bahwa alasan atau background dari sisi psikologi dalam buku ini tuh nggak terlalu dieksplor. Atau kalaupun dimention tuh dikit banget. Kita cuma lebih ke disuguhkan, oh karakter-karakter ini tuh ada, there's something wrong lah with their mind gitu. Itu yang bikin mereka twisted dan sebagainya. Dan ya udah, kita hanya menikmati cerita serial killer Vaganza tadi dengan background psikologi yang seperti tadi gitu. Simpelnya gini, ada sesuatu yang aneh dari mereka, ada sesuatu yang salah, maka dari itu berimbas pada cerita Katarsis ini sendiri, yaitu cerita serial killer. Dan ya udah, kita ngikutin ceritanya dari situ. Mungkin kalau ada penjelasan lebih jauh tentang sisi psikologi dari karakter-karakter ini akan jauh lebih baik sih. Tapi ya itu menurut pendapat gue pribadi, mungkin teman-teman ada yang beda. Kemudian kekurangan lain yang gue temukan adalah di pacing ceritanya. Dalam artian gini, gue tuh udah dibikin suka sama pacing di awal sampai tengah ceritanya. Dia tuh pacingnya cepet banget, dan gue suka banget akan hal itu. Banyak kejadian terjadi, seru banget ngikutin ceritanya. Tapi kemudian pacingnya turun saat kondisi si Tara tadi udah jauh lebih baik. Kemudian tentunya pacing cerita akan jadi jauh lebih intens lagi kan menuju finalnya nanti, menuju akhir bukunya. Tapi sayangnya pacing yang mau naik lagi ini nggak seintens pacing di awal ceritanya gitu. Jadi mungkin lebih ke kehilangan beatnya aja sih. Dan mungkin itu aja sih kekurangan yang gue temukan dalam buku satu ini. Tapi sebelum gue tutup, gue mau mention satu hal yang gue temukan dari beberapa kali gue nonton video pembahasan Katarsis ini di teman-teman yang lain gitu, entah di Instagram ataupun di YouTube, yaitu soal endingnya. Gue pribadi suka sih sama tipe-tipe cerita yang open ending gitu, gue nggak masalah. Bahkan gue suka-suka aja gitu sama ending dari Katarsis ini.
Tapi gue ngelihat banyak teman-teman yang lain tuh mereka lebih prefer kalau ada sedikit penjelasan lebih lanjut tentang endingnya. Mungkin lebih konklusif gitu ya. Nah itu sih yang mau gue mention. Walaupun gue nggak mengalaminya secara pribadi ya. Gue nggak ada masalah sama endingnya. Tapi mungkin bear in mind kalau kalian mungkin bukan tipe-tipe pembaca yang suka gitu ya dengan open ending. Ya mungkin kalian akan menemukan satu kekurangan lah dalam katarsis ini. So ya itu aja untuk hal-hal yang pengen gue bahas dari novel Katarsis, sebuah cerita psikologi thriller tentang serial killer dari Kak Anastasia. Gue highly recommend banget novel satu ini, terutama kalau kalian suka dengan genre-nya. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.